saya anak dari tukang cuci. Bapak saya itu tukang batu. Anak-anak yang tidak punya latar belakang dia sebagai anak siapa, melalui ini, ayo bantu saya. Melalui saya, mungkin kita bisa bermimpi menjadi kenyataan. Dan itu perjuangan, Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di Cuma Podcast untuk hari ini. Seperti biasa, Cuma Podcast tentu akan membahas beberapa isu-isu yang menarik seputar kita, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga beberapa hal-hal yang tentu akan menginspirasi Anda semua dan bisa juga membawa hal-hal yang baik untuk Anda serap dan juga pelajari. Nah, seperti biasa, Cuma Podcast sering menampilkan beberapa narasumber yang inspiratif untuk dijadikan narasumber, kemudian juga bisa kita menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa inspirasi baru bagi kita yang tentunya punya wawasan-wawasan yang pas untuk kita pelajari. Nah, kali ini saya tidak sendiri tentunya di Cuma Podcast, karena kita tahu di tahun depan itu akan ada hajatan yang lebih besar yang menjadi hajatan nasional, yaitu pemilu 2024. Kalau di pemilu 2024 ini banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Misalnya ada politisi-politisi yang baru muncul dengan latar belakang yang berbeda. Ada juga politisi-politisi yang sudah lama dan juga sudah mumpuni di dunia politik, tapi juga tetap muncul untuk mendapatkan suara dan juga dukungan dari publik. Nah, kali ini di Sulawesi Tengah juga punya hajatan yang sama, tentunya dengan tokoh-tokoh yang menarik. Kali ini saya bersama salah satu politisi perempuan muda, dan juga politisi ini tentu bukan orang baru, meskipun dia masih baru di dunia politik, tapi latar belakangnya di masyarakat sudah sangat dikenal. Ini kawan saya, Isna Momi. Nama aslinya siapa, Mbak Isna? Isnawati. Isnawati. Saya kenalnya Isna Momi karena memang Momi. Amin. Isna ini latar belakangnya jurnalis, tapi dia kemudian tertarik untuk terjun ke dunia politik, mungkin karena ada hal-hal yang ingin dia perjuangkan di masyarakat. Nanti kita akan gali soal itu, tapi saya ingin Isna memperkenalkan diri dulu. Isna ini aslinya dari mana, kemudian juga dari partai apa, kemudian sekarang bertarung di mana. Silakan Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam. Nama saya Isnawati. Saya maju dari Partai Nasdem, Dapil 3 Kabupaten Donggala, yakni Sindu Etobata, Sirinja, Balesang, Tanjung. Nah, itu berapa kecamatan? Dia 4 kecamatan. 4 kecamatan. Nah, Isna ini yang paling menarik. Isna dulu kan jurnalis, ya, wartawan. Sehari-hari bekerja sebagai wartawan, tapi sekarang terjun ke dunia politik itu kenapa? Ada setan apa yang merasuki sampai mau terjun ke dunia politik? Pertama, karena saya tidak tertarik, karena saya kemarin liputannya politik. Sudah punya dasar itu? Bukan cacat sih, Kak, cuma saya tidak mau terjun di situ. Cuman kebetulan kemarin ada kita menghadapi tsunami. Terus kedua dipusingkan dengan itu kemarin itu virus corona. Oh, iya. Nah, itu saya asli orang Tompe. Asli gitu. Tompe. Bapak saya orang Tompe. Dan dia tompenya digoreng atau tompe yang bukan, ini desa Tompe, itu tepung itu Kanda. Dan kemudian saya melihat banyak keluarga saya yang masih membutuhkan suara-suara yang harus diperjuangkan. Dan saya alhamdulillah ditempatkan, mungkin tapi bisa kenalah dengan orang-orang petinggi, alhamdulillah, dan bisa memberitahukan mereka ini, Kak, begini. Jadi mereka yang senior itu, kenapa tidak kamu maju? Saya pikir itu lama saya memikirkan untuk saya mengiyakan, saya terjun saja di dunia politik. Tapi kan jadi wartawan kemudian jadi politisi itu kan dua hal yang berbeda. Ya, siap. Kenapa bisa tertarik? Sementara dunia jurnalis itu kan kalau orang bilang
ketika menjadi jurnalis maka semua dasar keilmuan itu ada sama jurnalis. Siap, Kak. Nah, tertarik menjadi politisi kemudian menjadi caleg sekarang itu karena apa? Karena memang ada passion atau memang dari kecil ingin jadi politisi? Sebenarnya bukan cita-cita juga, tapi tertariknya karena suatu keadaan daerah itu, Kakak. Oh, Kayak gitu. ketertarikan karena ada hal-hal yang Keterpanggilan, mau iya. keterpanggilan. Iya, kenapa terus saya Partai Nasdem? Saya pikir partai ini yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Saya pikir juga melalui nama Nasdem juga yang pemenang Sulawesi Tengah, partai besar, alhamdulillah saya terima kasih kepada ketua saya Ibu Nilam Sari Lawira dan Waketung Kakak Mat. Saya diperkenankan ikut dalam kontestasi pencalekan kali ini 2023 sampai 2000 berikutnya. Iya, siap. Sampai di situ, Kak. Ya. Saya tegang soalnya Kakak ini senior. Minum. Siap. Nah, Isna, kita flashback sedikit. Kalau kita lihat bahwa Donggala ini kan wilayahnya luas. Siap. Nah, Isna sendiri adalah seorang perempuan yang tentu juga butuh energi yang lebih untuk menjangkau daerah-daerah yang jaraknya tidak dekat. Iya. Nah, memangkas jarak itu agar bisa ketemu misalnya dengan masyarakat yang ada di kecamatan ini, kemudian dari Tompe misalnya ke Sindue, ke Balai Sang Tanjung, itu kan butuh waktu beberapa lama. Nah, seorang perempuan bisa membagi jarak itu dengan waktunya agar semua tercover, itu bagaimana? Pakai vitamin, susu setengah gelas? Iya, saya pikir pasti vitamin ya Kakak. Dan itu konsekuensi. Sebelum kita memakai baju kan pasti ada tahap-tahapnya. Dan itu kita harus siap. Ada juga nenek punya sedikit. Modalnya ini nenek punya ini bismillah. Itu nenek punya pesan-pesan. Iya, tapi pesan saya pikir Kakak Mat memesankan kepada saya, libatkan Tuhan dalam perjalanan politik kamu. Saya pikir itu pesan yang baik. Gitu. Iya, siap. Nah, banyak partai yang juga kita lihat punya potensi untuk meraup suara di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Donggala dan di dapil berapa tuh? 3 di wilayah Pantai Barat. Tapi Isna memilih Partai Nasdem. Tadi kan sudah disinggung sedikit karena Nasdem adalah pemenang pemilu di 2019 di Sulawesi Tengah. Atau ada hal lain? Apa karena ada figur seseorang politisi di Nasdem sehingga ini Nasdem tujuan saya ini? Iya. Atau karena Nasdem juga memang punya visi yang sama dengan Isna, atau seperti apa? Iya, pertamanya visi yang sama. Sebelum saya maju ini saya sudah ngefans juga dengan Partai Nasdem. Kebetulan Partai Nasdem mengusung kemenangan Bapak Rusdi Mastura yang sekarang gubernur. Dalam perjalanannya saya terus update soal kerja-kerja dari Nasdem. Pertama yang saya saluti dari Partai Nasdem, perjuangan terhadap Huntara. Dari Pasigala, itu saya tertarik dengan yang itu. Kemudian kalau kita lihat Nasdem kan punya banyak figur. Nah, tentu bukan hal yang mudah untuk misalnya meraih simpati dari masyarakat, utamanya di dapil yang sama. Tentu ada juga kader-kader Nasdem yang punya potensi di wilayah itu. Nah, menghadapi itu apa yang disiapkan? Saya pikir untuk bertarung kita harus siap ya Kak. Kita harus siap dengan segala sesuatu. Misalkan kita nanti berhadapan dengan masyarakat, dia terima atau tidak terima, itu saya pikir saya punya modal. Kemarin saya mengawal Kasman, kemarin mengawal Bupati Donggala di periode pertama, kedua saya mengawal Kacudi, terus di Mastura dari Gubernur Kala, DPR. Jadi saya untuk Kabupaten Donggala itu tidak asing untuk saya, maksudnya untuk kerja untuk politik, untuk saya punya modal untuk 2024. Bismillah Kakak. Ya. Itu masih prolog. Ya. Siap. Ada yang penting juga perlu kita tahu. Kita tahu bahwa politisi itu punya banyak gagasan yang disiapkan agar ketika dia berhadapan dengan masyarakat, gagasan itu yang akan dia sampaikan. Iya. Nah,
selain gagasan, tentu juga ada hal-hal lain yang sebagai alat ukur, Iya. sebagai yang membantu nanti perjalanan meraih simpati masyarakat itu agar bisa sampai. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh ISNA, gagasan-gagasan kah, atau modal-modal lain kah, atau seperti apa? Ya. Kalau masyarakat ini kan kita tahu sekarang agak pragmatis begitu kan. Ya, Iya. kalau tidak punya modal-modal uang, orang bilang isi tas, kemudian kapasitas dan sebagainya, Iya. tentu masyarakat bilang ini membeli kaleng kosong. Oh ya. Pertama kita harus membelajarkan masyarakat kita, khususnya di daerah jauh dari perkotaan ya Kak, belajar bahwa tugas dari dewan itu sebenarnya apa gitu. Terus kedua adalah kalau saya melihat ke depannya, kita punya masa depan yang cerah untuk di Kabupaten Donggala, khususnya juga di Dapil 3. Nah, apa itu? IKN. Itu masa depan untuk kalau ibu kota baru terbentuk. Ya, akses yang paling dekat itu adalah Kabupaten Donggala, Kak. Dan kebetulan Cirenje juga akses yang paling dekat dan akan dibangun dermaga. Ada dermaga di situ. Iya, IKN itu juga dekat dari situ, Kak. Iya. Jadi menurut saya itu masa depan untuk daerah Kabupaten Donggala. Khususnya kalau misalkan kita mau untuk berpikiran ke depan, yang paling dekat daerah itu kan Cirenje, Balesong Tanjung itu paling dekat itu kan. Jadi misalkan potensinya itu kalau digali daerah itu sangat besar. Nah, dengan adanya kawasan pangan Nusantara di wilayah Balesong itu, apakah juga itu bisa menjadi jualan kepada masyarakat? Nanti ini misalnya masyarakat bisa dibantu untuk meningkatkan produktivitasnya melalui kawasan yang sudah dibangun. Iya Kak, iya, karena setiap saya turun ini Kak, yang paling menyedihkan itu ketika mereka adakan lapangan kerja. Karena menurut saya, dengan kacamata saya ini Kak, 20% itu masyarakat sana itu lari ke Kalimantan untuk mencari lapangan kerja. Nah, setiap saya datang setiap desa itu, dusun itu menanyakan lapangan kerja. Nah, kita kebingungannya ini mau diapakan. Tapi alhamdulillah kalau ini programnya tetap jalan dan diseriusi untuk dari pemerintah, itu masa depan yang cerah untuk Kabupaten Donggala, khususnya Dapil 3. Itu akan menarik pekerja-pekerja untuk anak daerah di Kabupaten Donggala khususnya. Ya, artinya yang dipotret oleh ISNA di sana bahwa kurangnya lapangan kerja itu yang menjadi kendala masyarakat di wilayah Pantai Barat itu ya, iya. Di Dapil ISNA di sana kan. Iya. Nah, yang menjadi problem sehingga masyarakat akhirnya tidak punya lahan pekerjaan, apakah karena masalah kantong produksi, apakah masalah kebijakan pemerintah, atau seperti apa? Ini potret dari ISNA. Kalau misalkan Kakak Abdi mengatakan dari pemerintah, iya. Kalau misalkan apa tadi pernah minta maaf Kak? Oh ya, apakah kantong produksi? Kantong produksi iya, karena kantong produksi itu kenapa saya banyak temukan di sana, apalagi di Balesong Tanjung itu Kak. Jalannya sampai sekarang nggak bagus-bagus. Oh, itu sejak berapa lama itu? Sejak berapa periode bupati, beberapa periode gubernur, itu pasti tahu kalau jalan ke sana. Ini artinya pemimpin di Donggala ke depan itu harus dari Nasdem. Ya, amin. Nah, itu kantong produksi itu berdampak dengan yang itu tadi Kak, untuk mencari lapangan kerja. Nah, lapangan kerja untuk tradisional itu UMKM. Nah, itu yang tidak jalan. Yang harusnya pemerintah saat ini, saat gempa yang harus getol itu program yang itu UMKM. Betul. Supaya masyarakat di situ bisa menghidupi dia sendiri gitu. Nah, sekarang saya pikir dengan pemerintah sekarang cuma mengandalkan bahwa itu program, ayo jalankan, uangnya ada. Selepas itu sudah tidak ada. Makanya UMKM di daerah sendiri atau kantong-kantong produksi itu ya habis kerja ya sudah, habis itu tumbuh semua belukar di jalan tersebut. Itu banyak yang kita temui di sana Kak. Jalan kantong-kantong produksi. Jadi habis kerja, habis itu tidak dijalani, cuman untuk supaya itu ada anggarannya. Itu banyak di daerah sana Kak.
menarik gitu. Betul. Karena Ini tugas ke depan Isna dan teman-teman. siap. Karena kita tahu wilayah Donggala itu kan sangat potensial pertaniannya, perkebunan, kemudian juga kelautan, gitu kan. Nah, kalau itu tidak dimaksimalkan, bagaimana masyarakat bisa menikmati? Siap. Bagaimana cita-cita luhur bangsa untuk mensejahterakan masyarakat Siap, bisa terwujud gitu kan. Nah, itu titik beratnya. Oke. Nanti itu saya yakin Isna bisa memperjuangkan masyarakat. Amin. Kalau basisnya basicnya sebagai jurnalis tentu tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Amin, Kak. Itu kan. Siap. Atau sudah lupa ilmu jurnalis ini, Isna? Tidak, Kak. Karena saya tahu hidup saya dari situ, Kakak. Kalau tidak dari jurnalis, saya tidak akan mengenal yang namanya Kasman. Betul. Saya tidak akan mengenal yang namanya Rusdi Ya. Masura, apalagi Waketum. Saya tidak akan mengenal mereka, Kak. Nah, Isna, ini penting juga untuk politisi seperti Isna agar bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat, yaitu bagaimana mengedukasi masyarakat soal berpolitik yang baik, kemudian juga agar tingkat keterpilihan dan juga tingkat keterkenalan atau popularitas Isna bisa membantu. Nah, mengedukasi teman-teman masyarakat yang ada di utamanya wilayah pesisir dan di wilayah Pantai Barat itu seperti apa? Saya turun kepada mereka sosialisasi ya, apa yang dibutuhkan dari sini. Saya mengedukasi mereka, saya takut membicarakan visi misi. Kadang apa visi misi? Saya bilang minta maaf, saya tidak akan mengatakan visi misi saya karena itu terlalu wah. Takutnya saya tidak sepadan dengan daerah sini. Dan jadi saya tinggal kasih tahu saja ini visi misi, nanti saya jadi bupati bilang. Karena ini caleg. Bupati ya Allah, amin, Kak. Jadi pada saat ditanyakan apa yang itu, nah itu satu tadi permasalahan itu lapangan kerja. Dengan adanya jalan-jalan kantong produksi. Betul. Itu kalau saya melihat untuk kantong-kantong produksi yang paling parah itu Balai Sang Tanjung, jalannya itu parah sekali. Ya, sementara Balai Sang Tanjung itu kan wilayah pertanian dan perkebunan yang paling luas itu di wilayah Balai Sang Tanjung. Dan juga kelautan kan, Kak? Ya, wilayah kelautan juga. Nah, kalau tadi kan disinggung IKN, kalau misalnya potensi-potensi perkebunan, pertanian dan juga kelautan di wilayah Pantai Barat itu Balai Sang Tanjung dan sekitarnya, tentu hubungan antara Donggala dan juga IKN di Kalimantan itu akan semakin ada simbiosis mutualisme gitu kan, hubungan saling membutuhkan. Asalkan ini dipelihara soal potensi kelautan, perkebunan dan juga pertanian. Betul. Itu. Tapi kan kondisi sekarang tidak begitu. Ya, lagi-lagi saya bukan menyalahkan pemerintah ini, Kak. Harus disalahkan dulu. Karena yang bertanggung jawab semua itu kan pemerintah. Iya, makanya sebenarnya yang harus getol itu yang tidak bisa kita libur kalau misalkan betul-betul menjadi pemerintah, betul-betul menjadi pemimpin. Ya, dalam urusan pasca kemarin itu tidak bisa tidur walaupun dia hari Minggu. Ini kita berbicara masyarakat ya, Kak. Betul. Karena 5 tahun loh, masyarakat ini tidak bisa tidur panas. Saya sampai 3 jam di rumahnya orang itu kadang nggak gerah, aduh panas apa segala macam. Bagaimana kita mau merasakan seperti mereka 5 tahun, Kak? Gitu. Apa kerja pemerintah? Kalau misalkan kita berhadapan dengan program kita bisa semuanya. Tapi untuk perjuangan ini 5 tahun yang tidak habis-habisnya. Oke, itu mempunyai range, misalkan punya target waktu ini harus begini. Tetapi kalau juga pemerintahan pusat tidak, misalkan kalau istilah Kaili itu di jojo apa masih Kaili bahasa Indonesianya itu didesak-desak pemerintahan pusat itu kan saya pikir dia orang jenuh juga dan mengiyakan ayo cepat kita ini kan Sulawesi Tengah. Saya pikir kan impres presiden itu 2020 itu selesai. Itu jelas, Kak. Betul. Itu jelas. Harusnya sebelum 2020 itu juga sudah selesai programnya. Iya. Nah, pertanyaannya ini kita melenceng sampai 5 tahun itu, Kak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini belum tinggal di Huntap mereka, Kak. Kalaupun itu Huntap sudah ada, itu masih berkelahi di sana. Nah, why? Itu kenapa? Itu berapa kakak di sana yang masih banyak selesai? Semuanya, Kakak. Kalau misalkan di Tanjung Padang itu ada, di Tompe itu ada 500-an. Banyak, Kakak, belum tinggal di Huntap semua, masih di Huntara. Ya, di beberapa daerah termasuk di Palu dan Sigi itu Huntap sudah masuk tahap pembangunan Huntap kedua itu. Iya. Sementara Donggala belum ada progres atau memang
tidak ada nawa itu dari para pihak untuk membantu masyarakat. Saya pikir sebenarnya nawa itu ada, cuman keseriusan, maksudnya keseriusan mungkin ada, cuman bertele-tele. Iya nanti besok. Kayak pikir kita terlalu ngeyel ya untuk urusan itu. Atau mungkin dia pikir, yang penting sudah ada niat gitu kan. Itu maksudnya ya pemerintahan sekarang ini saya pikir malas untuk mengurusi masyarakat. Betul. Kenapa malas? Ya itu sudah 5 tahun itu kenapa masyarakat sampai belum selesai gitu. Setidaknya mereka sudah ada nama di Huntap itu. Di sana itu sudah siap Huntap, tapi belum tahu di mana mereka tinggal, itu dibilang masih cabut. Saya pikir itu kasihan masyarakat. Ini kan penyakitnya politisi, kalau utamanya pemimpin itu kalau sudah di ujung-ujung masa jabatan kan. Biasanya kan apalagi sudah ops. Ya, kalau misalnya dia masih mau maju lagi biasanya dia turun cepat, dia tangani, tapi betul itu, Kak. sudah mau berakhir dia pikir sudah semua habis juga saya ini. Gitu kan. Tapi itu PR itu Isna. PR-nya karena melalui wakil rakyat, orang yang dimandatkan oleh rakyat masyarakat untuk mengaspirasikan suaranya ke legislatif dan juga ke eksekutif, maka para caleg inilah yang nanti jadi ujung tombak. Nah, ke depan bagaimana? Apakah memang Isna sudah punya, kalau istilah para caleg sekarang itu sudah punya kontrak politik dengan masyarakat? Saya akan mewakafkan nafas, jiwa, raga saya untuk masyarakat, Nah, ini penting ini. Iya, kalau itu saya sudah wakafkan, Kakak. Tapi lagi-lagi kalau misalkan di dewan itu pasti. Tapi ada biasanya orang wakafnya diambil ulang biasanya. Ya Allah, saya minum semakin tegang. Minum dulu. Semakin begini semakin takut saya dengan pertanyaan Kakak Abdi. Karena ini penting, mewakafkan jiwa raga itu juga kepada masyarakat, kan itu bisa menjadi salah satu nilai yang bisa dilihat, ada value-nya kan. Iya. Masyarakat kan memang butuh orang yang punya komitmen. Iya. Nah, itu yang penting sebagai Isna, sebagai politisi gitu kan. Meskipun perempuan ya itu harus sama dengan politisi-politisi yang sudah lebih dulu. Kalau saya punya komitmen, saya akan kerja. Siapapun yang maju, siapapun dia dari partai manapun, dia pasti cita-citanya mensejahterakan masyarakat. Tinggal bagaimana jika itu dia manahkan kepada kita, bagaimana menjalankan itu. Apakah dia amanah atau ketika diberikan takdir dia ke Tuhan kepada dia mengkhianati itu masyarakat. Saya juga saya nawaitunya untuk masyarakat. Saya nawaitunya untuk masyarakat. Itu saja Kakak Abdi, karena saya tidak tahu, saya meminta sama Tuhan, saya tidak akan diberubahkan untuk nawaitu saya ke depan. Karena untuk masyarakat ke bawah itu, ketika kita datang, berdatang janji lagi, stres. Jadi ini siap-siap muka yang harus senyum simpule, tetap kita senyum kan, karena masyarakat di sana itu datang janji lagi. Siap itu. Tapi memang kalau kita lihat rata-rata politisi Nasdem, utamanya anggota andek-andek dari Nasdem itu kan sudah dibekali dengan hal-hal yang seperti tadi kita bahas itu. Banyak misalnya andek-andek dari Nasdem itu yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat karena mungkin soal wakaf tadi itu. Amin. Mereka betul-betul menjalankan gitu kan, yang mereka sudah wakafkan. Ya mudah-mudahan Isna salah satunya gitu kan. Amin, Kak. Karena memang yang jadi berat di masyarakat itu bukan cuman amanat yang sudah diberikan kepada masyarakat terhadap kita kalau kita terpilih, tapi juga masalah tanggung jawabnya setelah mereka memberikan suara kepada kita dan kita duduk dan terpilih, apakah amanat itu bisa kita jalankan sebagai tanggung jawab atau tidak. Karena yang kita pertanggungjawabkan bukan cuma kepada masyarakat, kepada yang di atas juga. Iya. Gitu kan. Kalau kita sudah berkhianat kepada masyarakat, tentu kita sudah berkhianat juga kepada yang di atas. Camkan itu. Ini siap. Nah, satu Isna, di wilayah Donggala itu, utamanya di Pantai Barat kan, kalau kita lihat kultur dan sosialnya di sana itu kan agak berbeda dengan masyarakat di tempat lain. Iya. Atau karena mungkin di wilayah itu wilayah yang didominasi oleh masyarakat pesisir, nelayan dan juga pertanian yang agro dan maritim, maka model berkomunikasi politiknya juga harus berbeda dengan daerah lain. Iya. Ya, treatment yang dilakukan oleh Isna
untuk bisa melakukan pendekatan sosial dan politik bagaimana di situ? Saya ikut berbaur sama mereka, gitu. Karena kan juga saya lahir di sana. Oh. Bukan lahir, ya Allah, saya orang di sana. Setidaknya saya tahu budaya orang di sana, kultur mereka. Ya saya setidaknya pendekatan ke keluarga dulu. Kita harus pelajari apa yang kurang tidak disuka masyarakat di sana. Terus apa yang harus kita perbuat kepada mereka. Kayak kemarin itu saya turun kepada para nelayan-nelayan itu. Pertama itu aja bekal-bekal untuk ke lautan itu kan mereka berkurang karena dengan adanya tsunami kemarin itu kan mereka sangat kurang untuk peralatan-peralatannya itu. Dan di pertanian itu sendiri juga masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, karenanya juga kayak cingkeh itu kan turun jual belinya karena tidak terlalu diasuh oleh pemerintah sih. Kakao juga di situ. Iya, kakao. Padahal itu sebenarnya primadona di masa lalu. Kelapa. Iya, kelapa. Kan wilayah Pantai Barat itu kan dikenal sebagai wilayah penghasil kelapa, cengkeh, sama kakao. Iya. Sama pertanian. Iya. Meskipun pertanian dengan persentase yang tidak terlalu besar. Betul. Tapi pertanian dan perkebunan di wilayah Pantai Barat itu adalah penopang ekonomi di wilayah Palu, Banawa, Donggala dan juga Sigi. Iya. Bahkan sampai ke Toli-Toli. Iya. Ya kan? Nah, kalau itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, tentu masyarakat bagaimana bisa untuk mensejahterakan hidupnya sementara penghasilan utamanya tidak diurus oleh pemerintah. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat PAD di sana berapa? PAD di sana itu berapa ya? Saya kurang. Tapi kalau kita lihat memang penghasil pendapatan asli daerah di wilayah Pantai Barat itu salah satu yang agak besar menopang pendapatan asli daerah di Donggala. Iya. Cuman ada cumannya. Iya. Cumannya itu karena beberapa sektor itu tidak terurus. Iya. Misalnya kantong produksi. Iya, betul. Kemudian para petani dan juga nelayan itu tidak dibantu dengan alat-alat yang mereka akan memadai, maka jumlah persentase dari produksinya tidak meningkat, bahkan mungkin turun. Nah, kalau Isna duduk nanti di DPR, kira-kira target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar PAD-nya meningkat itu berapa persen? Ini penting. Kalau saya untuk jika dipercaya untuk di awal-awal pertama saya kejar untuk 30%. Kenapa 30%? Tapi kita teriak di dewan. Oh iya. Kita teriak di dewan. Harus jadi singa di sana. Kita teriak setiap hari dengan eksekutif. Tapi ini bukan kerja kita semata, ini kerja harus kita libatkan masyarakat juga, karena aspirasi kita kan penyambung lidah ini, karena tugas dewan itu sebenarnya lagi-lagi menyuarakan penyambungan aspirasi masyarakat itu sendiri. Kita tidak mengadakan kalau misalkan ada orang saya akan buat jalan di sini, tidak. Tapi itu pihak eksekutif nantinya, kita tinggal menyuarakan di sana itu jalan harus dibuat karena ini karena kan kita sebagai insya Allah duduk sana pengawasan terhadap eksekutif. Ya, kalau menjadi wakil dari masyarakat tentu apa yang akan menjadi kekurangan di tengah masyarakat itulah yang akan diarahkan ke atas. Siap. Ya, termasuk salah satu tadi itu kantong produksi, jalan produksi dan nelayan juga alat tangkapnya bagaimana. Iya. Nah, kalau sektor peternakan bagaimana? Ada kandang-kandang di sana? Ada, tapi saya punya mimpi di IKN nantinya itu, Kakak. Dapil 3 itu adalah penghasil ayam untuk dikirim ke IKN. Nah, kalau misalkan itu terjadi, Kakak, itu akan mendapatkan PAD yang besar untuk kita. Jika kita diprogramkan, saya di Sirenja atau di Balesang itu ada satu daerah yang bisa dibikin kandang yang besar untuk dijadikan sentral dari Kabupaten Donggala untuk ternak, misalkan ayam, sapi itu kan kalau misalkan di Sulawesi Tengah itu yang terkenalnya di Sigi untuk penggemukan sapi. Nah, kenapa tidak kita di Donggala itu harus dicanangkan juga dinaikkan namanya untuk penggemukan sapi juga, karena untuk IKN itu sendiri itu lebih dekat Donggala dari di ibu kota nantinya, Kak.
Ya. Nah, makanya itu pemerintah seharusnya dari sekarang, Kak. Dari sekarang mencanangkan. Itu sebenarnya, Kak, dari pemerintah itu semua sektor untuk apa dibuat dinas peternakan? Apa sih kerjanya? Dinas pertanian. Jangan banyak di kantor. Ya kan buat ini apa segala macam. Ini Toki Palu ini sekian anggarannya Merdeka. Kerjakan kontraktor Merdeka, tapi tidak mempunyai apa ya? Empati terhadap daerah itu sendiri bahwa kita Donggala ini miskin loh. Miskin. Ayo kita kerja. Ini IKN di depan karena ini jalan satu-satunya untuk keluar dari kemiskinan Kabupaten Donggala adalah IKN itu. IKN. Mengembalikan untuk marwah Donggala yang lebih baik itu di IKN. Ya, problemnya kalau misalnya terlaksana apa yang dicita-citakan oleh Isna dan teman-teman di wilayah Cirenja dan sekitarnya. Nah, menjaga agar dia continue berkelanjutan karena suplai ke ibu kota negara juga itu tidak hanya 1 tahun. Iya. Iya kan? Harus berkelanjutan. Iya. Bagaimana menjaga kontinuitas itu agar suplai dari wilayah Donggala misalnya ke IKN itu berjalan terus tanpa terhenti karena yang paling berat itu memang menjaga agar dia berkelanjutan. Bagaimana bisa apa yang perlu didorong di sana? Apakah sumber keuangannya, misalnya permodalan itu yang harus diintervensi kepada masyarakat, betul. Pemerintah atau seperti apa? Nah, kebetulan ini kan program dari pusat sendiri dan itu disahuti oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Ini PR terbesar Gubernur Sulawesi Tengah dan itu positif. Dan beliau kemarin itu datang dengan Wapres dan kebetulan juga Jokowi sebenarnya pertama datang di sana. Dan kebetulan juga harus didukung oleh Bupati Donggala. Kalau misalkan saya menjaga itu sebenarnya pemerintah harus getol untuk urusan itu, bukan karena itu ditunjuk dari untuk urusan ibu kota. Itu pemerintah tidak harus kerja. Ini tahun ke depan 2024 itu programnya itu anggarannya itu harus getol ke sana, Kak. Kalau mau itu berhasil. Kalau misalkan kita berhasil, itu sama saja kita mensejahterakan masyarakat di sana, Kak. Karena itu mengeluarkan kemiskinan Kabupaten Donggala. Ya kan, Donggala itu indeks kemiskinannya tuh di wilayah di Sulawesi Tengah itu naik lagi, Kak. Masuk di peringkat 5 besar itu. Betul, Kak. Masih Donggala di situ. Kemarin itu dia sempat turun, sekarang naik lagi. Iya. Itu fair. Nah, kalau misalnya pemerintahnya ternyata tidak bersinergi dengan legislatif, ini kan urusan juga ini. Ya. Kan? Kalau misalnya apa yang disuarakan oleh legislatif ternyata pemerintahnya tidak seperti gayung bersambut gitu kan. Iya, siap. Nah, tentu apa yang dicita-citakan itu akan menjadi angan-angan, tidak akan terlaksana. Iya. Nah, kita lihat beberapa teman-teman di Nasdem di beberapa kabupaten termasuk di Donggala itu kan punya kemampuan untuk menjadi figur yang membantu masyarakatnya melalui legislatif. Siap. Sinergitas itu yang paling penting. Iya, Kak. Kalau misalkan itu berarti pemerintah mengkhianati masyarakat. Itu pentingnya kalau pemimpinnya nanti di Donggala itu dari Nasdem. Amin lagi. Kedua kali nih, Bro. Masuk. Jadi seperti itu. Kita tahu Nasdem itu punya potensi, tapi memang pekerjaan rumahnya adalah bagaimana bisa mensinergikan antara legislatif dan eksekutif. Siap. Gitu kan. Tapi modal sebenarnya untuk menjadi pemimpin dari Partai Nasdem itu sangat-sangat besar. Pertama, Partai Nasdem mempunyai visi misi itu sampai ke masyarakat, Kak. Sampai ke masyarakat. Kita lihat di 5 tahun kemarin itu tanpa, kalau orang berpikir itu politik, saya pikir itu tidak. Ya. Itu refleks karena kemanusiaan. Betul. Dan itu Nasdem bersama rakyat itu sangat dekat pada saat itu. Saya rasakan, Kak. Itu saya belum jatuh cinta untuk saya sebagai Nasdem. Tidak. Itu seperti ribu. Tapi di situ sudah kelihatan kayaknya sama dengan saya. Gitu. Ya. Ini pertanyaan berikutnya ini yang tentu sangat penting. Ini kan ada hubungannya dengan bagaimana
bekerja untuk diri sendiri dan juga bekerja untuk partai. Nah, politisi utamanya caleg itu kan bukan cuma bekerja untuk dia sendiri, tetapi juga bagaimana membantu agar elektabilitas partai juga bisa dibantu gitu kan, perolehan suara. Nah, apakah memang wilayah Donggala utamanya di Pantai Barat itu punya salah satu kekuatan baru agar Nasdem bisa kembali merebut suara di sana? Saya pikir Nasdem di sana cukup besar suara di sana, Kak. Karena ketika saya turun, saya cukup terbantu dengan dari partai mana? Oh, kita Nasdem di sini. Pertama kan jalan-jalan yang diadakan Partai Nasdem itu seperti aspirasi dari ketua itu sendiri dan sampai, aspirasi ya. Iya, itu lampu-lampu itu dari Partai Nasdem kan. Dan aspirasi dan juga pokir ya. Iya, pokir, iya betul. Pokok pikiran itu. Nah, kalau Nasdem kemudian mendapat kepercayaan dari masyarakat wilayah Donggala, tentunya terbantu adalah teman-teman yang menjadi caleg. Nah, Isna nomor urut berapa? Nomor urut 4. Waduh, berat juga itu nomor 4 itu. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin, Kak. Gitu. Ya, kalau nomor 4 itu kan kalau dilihat tanggal 14 2024. Dicocok-cocokkan saja pokoknya. Karena itu. Tapi insya Allah banyak hal yang bisa kita lihat dari politisi-politisi muda, perempuan dan juga politisi baru di Sulawesi Tengah. Pertama, karena di era yang serba terbuka seperti ini, tentu tempat belajar semakin banyak di mana-mana gitu kan. Kami belajar politik, belajar juga bagaimana menghadapi masyarakat dan sebagainya, sehingga tidak ada ruang untuk tidak belajar. Isna sudah dari tadi saya melihat sebelum kita podcast, Isna sudah punya banyak modal itu kan. Mungkin karena sebelumnya dulu menjadi jurnalis, sehingga luas dan lugas untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Tapi satu hal yang mungkin ini juga bisa menjadi modal agar Isna juga bisa mendapat kepercayaan kepada masyarakat, yaitu bagaimana bisa menambah popularitas di wilayah sana itu. Karena ada 3 hal kan ini yang paling penting untuk jadi politisi. Pertama, elektabilitas, popularitas, dan isi tas. Nah, isi tas. Yang ini. Kalau saya mungkin karena kos politik tinggi, Bos. Iya kan? Kakak Abdi tahu saya berangkat dari mana. Betul-betul kita dari nol, Kakak. Kalau misalkan bicara saya soal jurnalis. Lagi-lagi kalau bisa berbicara kos, saya angkat tangan. Gitu. Saya cuma bermodalkan bagaimana mengajak masyarakat sekarang itu mengerti dan paham, mari bersinergi dengan urusan politik. Karena politik itu berbicara soal masa depan. Politik itu berbicara tentang aspirasi masyarakat. Begitu. Mari belajar, berjuang bersama saya, karena tanpa masyarakat juga saya tidak ada apa-apanya, begitu. Karena saya mau mengajarkan masyarakat bagaimana, saya juga tidak bilang saya tidak mau berbohong, gitu. Karena PR-PR yang harus kita selesaikan ini, bagaimana janji-janji yang mungkin menurut masyarakat yang saya temui yang banyak belum terrealisasi dari pemerintahan itu sendiri, dan lagian juga dari janji-janji dari Alek, saya minta maaf, Alek yang maksudnya yang setidaknya Alek ini yang sekarang adalah penyambung lidah masyarakat dan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, pengawasan itu saya pikir juga untuk Alek sekarang masih lemah, Kak. Kenapa tidak teriak? Kenapa? Apakah kita tidak bersinergi karena tidak separtai? Itu sebenarnya bukan PR. Sebenarnya lidah dari untuk menyuarakan rakyat ini adalah DPR. Marwah rakyat sebenarnya itu adalah DPR. Kenapa kita tidak teriak? Takut doti berarti. Nah, isi tas tadi itu toh. Kemudian juga popularitas dan elektabilitas. Siap. Nah, meningkatkan popularitas ini kan penting. Kalau kita sudah punya elektabilitas tapi ternyata tidak populer di masyarakat. Iya. Nah, di antara para ini kalau bicara di dapil sendiri juga dari partai sendiri. Di antara teman-teman yang ada di nomor urut 1 sampai 7 itu ini harus pede nih. Isna kira-kira punya popularitas
lebihkah atau dibanding yang teman-teman yang Kalau sudah saya berbicara bukan soal Namango juga, tapi kalau kita penting juga itu iya, podcast harus iya. pede. Oh iya siap. Saya bisa bilang saya populer. Pertama, saya akan mengajarkan bagaimana kita yang bukan hidup ya, berangkat dari nol atau anak-anak yang tidak dari misalkan dia keturunan raja, dia anak dari pejabat. Kita harus mengajarkan kita harus punya mimpi. Saya belajar dari diri saya sendiri, Kak. Saya minta maaf kalau saya agak melo kalau berbicara soal saya. Ya. Saya untuk berdiri dari sini itu saya terima kasih terhadap, saya tidak bisa katakan medianya ya. Saya berangkat dari jurnalis, dari situ saya mengenal banyak pejabat lah. Saya anak dari tukang cuci. Bapak saya itu tukang batu. Anak-anak yang tidak punya latar belakang dia sebagai anak siapa, melalui ini ayo bantu saya. Melalui saya mungkin kita bisa bermimpi menjadi kenyataan. Dan itu perjuangan, Kak. Untuk jadi seperti ini saya belajarkan orang-orang di sana. Ayo siapa lagi? Kebanggaan saya untuk saya ajarkan kepada mereka, saya dipercaya oleh Partai Nasdem untuk maju itu kebanggaan, Kak. Karena Partai Nasdem ini partai besar loh. Terus saya siapa? Saya siapa? Saya pikir orang pinggiran dan saya juga sudah tidak di jurnalis lagi kan, Kak. Tapi mereka melihat saya ini layak loh. Saya terharu begitu. Saya sempat diskusi sama Kamat. Kamat bilang saya tidak bisa membantu kamu, saya cuma bisa membantu kamu katakan bahwa kamu kerja saja dan libatkan Tuhan dalam perjalanan politik kamu. Itu membuat saya semangat. Karena semangat saya tadi itu karena perjuangan itu tadi, Kak. Bahwa anak-anak yang tidak punya bekal orang tuanya itu siapa, harus mempunyai mimpi dan pendidikan itu penting untuk kedepannya. Nah itu kenapa saya harus maju, Kak? Ya, namanya mimpi itu tidak hanya milik orang-orang punya uang, tidak hanya milik anak-anak pejabat, tapi juga mimpi itu milik oleh semua manusia, termasuk anak buruh, anak tukang cuci seperti yang Isna bilang tadi, itu anak dari tukang ojek, bahkan anak dari wartawan pun punya mimpi yang sama. Siapa yang tahu misalnya nasib dari Pak Rusdi Mastura itu akan menjadi wali kota 2 periode dan menjadi gubernur. Ya kan? Siapa Pak Cudi dulu kan tidak ada yang menyangka kalau dia akan menjadi pemimpin seperti sekarang. Mimpi yang sama akan dirasakan Isna kalau memang ikhtiarnya untuk kebaikan, ikhtiarnya untuk masyarakat. Nah itu saya juga buat jatuh cinta kepada Pak Gubernur karena sewaktu jadi wali kota beliau, walaupun setidaknya kan pemimpin ini tidak ada yang sempurna ya, Kak. Tapi kenapa kita bertahan sampai 15 tahun bersama Rusdi Mastura, karena saya pernah bersama beliau. Saya bilang Kak, saya tidak bisa untuk memperjuangkan karena saya ada minta tolong kepada beliau. Saya bilang, saya siapa Kak? Saya orang miskin. Kamu jangan bilang orang miskin. Itu orang miskin itu dilindungi oleh undang-undang. Itu dijelaskan. Dari situ saya bilang, wah ini naheba ini. Dari situ saya ikut beliau. Nah, kalau saya merasakan seperti apa terharunya Isna, karena wilayah Donggala yang makmur itu ternyata masih banyak orang-orang yang belum mampu untuk meraih mimpi. Jangankan misalnya dia akan hidup sehari-hari, dia meraih mimpinya saja untuk bersekolah, untuk meraih pendidikan yang tinggi, atau untuk menjadi pejabat pun itu masih sekedar mimpi karena tidak ada faktor-faktor lain yang mendukung. Betul Kak. Makanya ini saya bukan keinginan juga ya, keinginan besar saya kepada pemerintahan, pemimpin khususnya menjadikan masyarakat atau rakyat Sulawesi khususnya di Donggala itu anak daerah didorong menjadi orang, tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Kenapa kita terlalu banyak
menjadi penonton karena pemerintah cuma bilang mereka tidak mau sekolah. Padahal sebenarnya sosialisasi pemerintah yang kurang terhadap rakyatnya itu sendiri. Coba sosialisasi turun ke bawah. Kalau misalkan tidak ada, itu faktor ekonomi, Kak. Itu faktor ekonomi. Saya sangat prihatin. Itu juga di daerah itu narkoba yang sangat tinggi. Itu kelas 2 Faktor SD. penegakan hukum juga. Iya. Faktor penegakan itu kan ekonomi, dari ekonomi semua, Kak. Berhenti untuk sekolah. Kalau disalahkan anak-anaknya, saya rasa tidak. Pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk rakyatnya, Kak. Istilahnya itu negara harus hadir Ya, kepada masyarakat. siap, Kak. Untuk apa undang-undang dibuat itu untuk rakyat, tapi itu tidak bergerak, cuma untuk urusan kalau misalnya kan diwawancara baru berlaku undang-undang tersebut. Betul. Kalau faktor penegakan hukum juga masih rendah, maka korelasinya juga akan nyambung dengan faktor ekonomi. Ya kan? Iya. Kalau kurang misalnya penegakan hukum, peredaran narkoba tinggi, perjudian, sabung ayam dan sebagainya, itu akan berhubungan langsung dan erat dengan tingginya angka kemiskinan. Masyarakat itu tentu tidak punya pencarian lain. Betul. Ya kan? Selain berharap misalnya dari berjudi. Kemudian pelampiasannya kemana? Ke narkoba dan kriminal lain. Iya, Pak. Nah, negara harus hadir di situ. Bagaimana membuat masyarakatnya itu supaya tentram, masyarakatnya merasa aman, nyaman bekerja, dan juga punya kepastian untuk mencapai mimpi. Gitu. Iya. Gitu. Ini pertanyaan last question terakhir, Isna. Keluarga bagaimana soal rencana untuk maju? Apakah mereka dapat restu atau? Dapat restu. Alhamdulillah mereka semua 100% mendukung, karena kalau tidak mendukung siapa lagi yang mana. Keluarga saya itu kalau misalkan berbicara di pantai barat sana itu, ya kita berangkat dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Kenapa saya sampai begitu? Bukan mengajari juga, saya mengajak sama keluarga kita di generasi kita saatnya untuk bukan mengangkat derajat ya, tapi mengangkat daerah ini bahwa kita juga bisa. Bukan untuk keluarga ya, tapi daerah ini. Gitu. Ya, mimpi seorang anak buruh cuci itu akan menjadi kenyataan kalau masyarakat ikut membantu memberikan mandat kepada Isnawati. Karena kita tahu banyak orang-orang yang punya potensi di luar sana yang tidak mendapat kepercayaan hanya karena masyarakat salah menilai casingnya. Melihat orang dari penampilannya sehingga berharap bahwa dia bisa menjadi penyambung aspirasi kita di legislatif, sehingga salah memilih itulah yang menjadi tanggung jawab kita selama 5 tahun. Ya, saya berharap mungkin Isna dan teman-teman dari Partai Nasdem yang punya potensi itu bisa mendapat mandat dari masyarakat, mendapat kepercayaan agar aspirasi yang dicita-citakan juga keinginan dari masyarakat dan juga keluarga itu bisa tercapai. Amin. Kita aminkan, karena saya punya banyak teman-teman yang punya potensi dan itu saya bantu dari beberapa aspek, termasuk membantu mereka di dunia media. Ya. Publikasi itu penting karena apa yang akan kita lakukan kepada masyarakat juga perlu diketahui oleh masyarakat. Gitu kan. Itu bentuk pertanggungjawaban. Oke, closing statement Isna. Kira-kira ke depan seperti apa agar masyarakat juga bisa melihat bahwa Isna ini adalah seorang sosok perempuan politisi yang bisa dipercaya. Simpel saja, berbuat baik, jangan pernah bosan. Kalau misalkan dipandang kita buruk, kita jangan berkecil hati, karena di Tuhan saja memberikan ruang untuk lebih baik dari sekarang. Yang satu hal yang saya closing terakhir, jangan menjadi pengkhianat untuk diri sendiri. Itu penting untuk hidup. Ya. Jangan menjadi pengkhianat untuk diri sendiri. Maksimalkan potensi diri supaya kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang bisa diterima oleh masyarakat di lingkungan sekitar, baik pun orang-orang yang mungkin belum kenal sama kita. Buat Anda yang mungkin masih ragu-ragu, seperti apa sosok-sosok yang akan Anda pilih di
pemilu legislatif 2024 tentu kata orang jangan memilih kucing dalam karung, maka lihatlah potensinya, lihatlah kemampuannya, lihatlah sosoknya. Kalau orang itu seperti Isna ini orang yang hadir di tengah-tengah Anda ketika Anda susah, hadir di tengah-tengah Anda ketika Anda senang, maka itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak hanya berharap suara dari Anda, tapi juga bisa berharap dia menjadi penyambung lidah Anda ke pemerintah. Kita berikan aplaus dulu untuk Isna. Terima kasih. Kita doakan Isna bisa menjadi anggota legislatif, duduk di kursi DPR mewakili Dapil 3 di wilayah Serenja, Amin ya di Rabbal Kabupaten Alamin. Donggala. Buat Anda yang akan menjadi pemilih di pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang, maka Anda tentu tidak harus menjadi orang yang pragmatis, orang-orang yang menilai orang hanya karena materinya, penampilannya dan sebagainya. Ibarat memilih kucing dalam karung, maka Anda harus melihat orang yang punya potensi, punya kemampuan, punya kedekatan sosial, dan juga orang-orang yang mungkin bisa amanah terhadap Anda agar suara Anda tidak sia-sia disalurkan kepada mereka. Itu saja penampilan kita di Cuma Podcast sore hari ini, dan terima kasih untuk Isna dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Abdi Mari mengucapkan selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.